Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 IPE. Di sini akan mempresentasikan tentang Interprofessional Education. Jadi ini adalah team members kami dan adapun konten yang akan kami bawakan kali ini. Yang pertama yaitu apa itu Interprofessional Education, yang kedua, apa itu Interprofessional Collaboration, yang ketiga, mengapa Interprofessional Education itu sendiri dibutuhkan, yang keempat, bagaimana cara menjaga etika dan juga norma baik dengan teman satu profesi, teman beda profesi, dengan pasien dan juga keluarga pasien, dan juga dengan masyarakat. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. IPE atau Interprofessional Education merupakan proses edukasi yang dilakukan dengan melibatkan sekelompok mahasiswa profesi kesehatan dengan latar belakang berbeda dan melakukan pembelajaran bersama dalam periode tertentu dengan adanya interaksi sebagai tujuan utama dalam rangka berkolaborasi dengan jenis pelayanan meliputi promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitasi. Interprofessional collaborative practice adalah suatu kerjasama antar profesi kesehatan untuk meningkatkan kesehatan populasi dunia lewat efisiensi, keefektifan, dan keadilan dalam memberikan tindakan pencegahan, pengobatan, rehabilitasi, dan pelayanan paliatif. Menurut WHO sendiri, collaborative practice akan terjadi apabila beberapa tenaga kesehatan dengan latar belakang pendidikan yang berbeda bekerja sama dalam menangani pasien, keluarganya, dan komunitas untuk memberikan kualitas tertinggi dari pelayanan kesehatan. Perkenalkan, nama saya Pinky Windastiti dengan 3 digit NIM terakhir 009 dari program studi pendidikan dokter. Menurut Canadian Interprofessional Health Collaboration, yang dimaksud dengan Interprofessional Collaboration adalah kemitraan di antara tim penyedia layanan kesehatan dan klien dalam pendekatan yang kolaboratif dan partisipasi yang terkoordinasi untuk pengambilan keputusan bersama. Sekian dari saya, terima kasih. Mengapa IPE dibutuhkan? Yang pertama, IPE tentunya dibutuhkan untuk belajar bagaimana caranya untuk bekerja dalam suatu tim dengan berbekal pengetahuan, keterampilan, dan nilai etika ke dalam praktik masa depan yang disebut dengan tim interprofesional yang berfokus pada peningkatan kesembuhan pasien. Kemudian yang kedua, dalam tim interprofesional ini, setiap anggota tim dilatih untuk mengambil alih kepemimpinan dalam masalah perawatan pasien yang sesuai dengan keahlian mereka. Selanjutnya adalah memberikan panduan kepada negara-negara anggota WHO untuk dapat berkolaborasi dan meningkatkan tenaga kerja yang lebih fleksibel. Interprofessional education juga dapat meningkatkan patient safety dan menghindari kesalahan dalam perawatan. Hal ini selaras dengan penelitian Bennett yang menyatakan bahwa interprofessional education dapat meningkatkan kolaborasi dan meningkatkan peran utama dalam melayani konsumen pada pelayanan kesehatan berkualitas. Cara menjaga norma atau etika dengan teman seprofesi yang pertama, saling menghormati, saling menghargai, dapat menggunakan bahasa komunikasi yang baik dan benar, tidak saling menjatuhkan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu cara menjaga norma atau etika dengan teman satu profesi. Yaitu yang pertama, saling mengingatkan antar teman satu profesi, saling menerima masukan dan juga saran. Yang ketiga yaitu menumbuhkan kasih sayang antar teman. Yang terakhir yaitu saling bekerja sama dalam melakukan suatu tindakan antar profesi. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang cara menjaga etika dengan teman berbeda profesi. Nah, sebelumnya teman-teman harus mengetahui apa itu profesi dan apa itu etika. Jadi, profesi itu adalah sebuah pekerjaan berdasarkan keahlian ataupun disiplin ilmu yang diaplikasikan pada manusia maupun benda dan seni. Sedangkan etika itu sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang baik atau buruknya perilaku. Etika yang harus ada dalam teman berbeda profesi yaitu 1. Saling menghargai dan menghormati satu sama lain. 2. Tidak keras kepala. 3. Tidak merasa berkuasa. 4. Mudah bekerja sama. Dan 5. Saling bantu satu sama lain. Adapun cara menjaga etika antara tenaga kesehatan dengan pasien dan keluarganya, yang pertama adalah memberikan kebebasan kepada pasien dan keluarganya untuk memilih serta menentukan pelayanan kesehatan yang diinginkannya. Yang kedua adalah menciptakan kenyamanan mencakup fasilitas maupun tindakan para tenaga medis ketika melakukan pelayanan kesehatan. Yang ketiga, tenaga kesehatan bersedia untuk memberikan perhatian yang cukup kepada pasiennya secara pribadi, menampung dan mendengarkan keluh kesah pasien, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ingin diketahui pasien.
Yang keempat adalah mengutamakan kenyamanan, keselamatan, dan keamanan pasien. Yang kelima adalah bersikap sopan, tulus dan adil serta menjalankan profesi berdasarkan keilmuan. Yang keenam adalah membantu perubahan pasien berdasarkan pilihan, bukan paksaan. Yang keenam, dari prinsip otonomi, cara menjaga etika yaitu dengan tidak memaksa dan tidak bertindak secara rasional. Pasien berhak menentukan tindakan yang dapat dilakukan atas persetujuan dirinya. Yang ketujuh yaitu menjaga kerahasiaan pasien. Segala sesuatu dokumen kesehatan pasien tidak boleh disebarluaskan seperti nama, alamat, serta penyakit yang dideritanya, kecuali jika diizinkan oleh pasien. Yang kesembilan, tenaga kesehatan setia terhadap komitmen dan janji kepada pasien, karena kesetiaan menggambarkan tenaga kesehatan patuh terhadap kode etik yang menyatakan bahwa tanggung jawab tenaga kesehatan yaitu untuk meningkatkan kesehatan pasien. Yang ke-10 yaitu berkata jujur kepada pasien terkait hal-hal yang berhubungan dengan pasien, seperti mengatakan jika pasien tersebut mengidap suatu penyakit yang membahayakan dirinya. Etika profesi. Etika profesi adalah panduan profesionalisme dalam dunia kerja. Etika ini sangat penting bagi seseorang dalam menjalankan tugasnya, sehingga bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional nantinya. Cara menjaga etika atau norma dengan masyarakat. Yang pertama, mempersiapkan diri dan memahami kode etik profesi kesehatan sebelum turun ke masyarakat. Yang kedua, memberikan informasi kesehatan secara jujur, detail, dan jelas kepada masyarakat. Yang ketiga, tidak membeda-bedakan masyarakat sasaran saat memberikan penyuluhan. Yang keempat, memberikan perhatian lebih kepada masyarakat dengan cara mendengar keluhan dan menjawab pertanyaan masyarakat. Dan yang kelima, memberikan solusi yang terbaik kepada masyarakat yang tidak merugikan pihak manapun. Keenam, menghormati setiap keputusan yang diambil oleh masyarakat dan menjaga kerahasiaan data masyarakat. Yang ketujuh, membantu masyarakat berubah menjadi lebih baik tanpa paksaan. Yang kedelapan, menghargai budaya yang berlaku di masyarakat. Yang kesembilan, menjaga hubungan baik dengan masyarakat melalui komunikasi yang efektif. Yang ke-10, memastikan semua masyarakat mendapatkan informasi kesehatan serta pelayanan kesehatan yang sama. Baik, sekian presentasi yang dapat kami bawakan pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan God bless.